kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide yang sudah Ibu paparkan itu sudah dijelaskan bahwasanya menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud adalah bentuk dari cabang iman yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, pada slide yang sudah ditayangkan juga sudah ada tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini. Berikut juga telah dipaparkan mengenai outline dan juga tadabur dari gambar-gambar yang berkaitan dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, yang pertama menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini sama dengan muro'ah atau ifah. Kemudian pengertian dari menjaga kehormatan adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Berikut dalil tentang menjaga kehormatan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was. Lanjut pembagian muro'ah. Yang pertama yaitu muro'ah terhadap diri sendiri, yang kedua muro'ah terhadap sesama makhluk, dan yang ketiga muro'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pentingnya menjaga kehormatan dalam Islam. Yang pertama yaitu mengenai asas moral, yang kedua kepatuhan pada Islam, dan yang ketiga penghormatan terhadap orang lain. Lanjut prinsip-prinsip menjaga kehormatan. Yang pertama yaitu sikap hormat, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga penjagaan aib. Nah, cara menjaga kehormatan yang pertama adalah batin yang kuat, yang kedua lingkungan positif, dan yang ketiga kepatuhan pada nilai-nilai Islam. Lanjut kesimpulan dan pesan penting tentang menjaga kehormatan dalam Islam. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan. Menjaga kehormatan merupakan nilai yang dianjurkan dan mendatangkan keutamaan. Yang kedua masuk dalam pilar iman. Menjaga kehormatan merupakan bagian dari pilar iman dan kesucian hati. Kedua, ikhlas. Ikhlas ini dalam Islam merujuk pada tindakan ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mencari pujian ataupun keuntungan pribadi. Berikut dalil yang membahas tentang ikhlas. Hakim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'bud. Lanjut tingkatan ikhlas menurut Ali Abdul Halim. Yang pertama orang awam atau umum, yang kedua orang kawas atau khusus, dan yang ketiga orang kawasul kawas. Keutamaan ikhlas dalam Islam. Yang pertama yaitu pahala yang murni. Yang kedua menjauhkan dari riya, dan yang ketiga adalah mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, tanda-tanda ikhlas dalam beribadah. Yang pertama yaitu muncul rasa takut kepada Allah. Yang kedua merahasiakan ibadah, dan yang ketiga tidak lagi mencari kepuasan dunia. Lanjut hambatan dalam mencapai ikhlas. Yang pertama asumsi diri, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga hasad dan dendam, dan yang terakhir adalah kesombongan. Lalu bagaimana cara meningkatkan keikhlasan dalam ibadah? Yang pertama yaitu introspeksi diri, yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri, dan yang ketiga adalah muhasabah. Ikhlas dalam kehidupan muslim. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Ikhlas membawa kedamaian batin dan ketenangan jiwa bagi orang yang menjalankannya. Yang kedua adalah harmoni dalam hubungan, dan yang ketiga adalah pahala yang berlipat. Ibadah yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita akan bahas mengenai malu. Malu adalah menjauhi segala yang tidak diridhoi Allah karena takut dan segan kepadanya. Ketika sikap ini berpadu dengan perasaan malu yang telah ada secara naluriah di dalam watak manusia, maka ia akan membentuk orang yang berangkutan, memiliki hubungan erat dan jalinan yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai adab dan kehormatan.
Berikut adalah beberapa hadis yang membahas tentang sifat malu. Salah satunya hadisnya yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 70 lebih cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Ini yang pertama adalah naluri dan yang kedua adalah dilatih atau dicari. Ketika rasa malu yang bersifat naluriah itu menyerap nutrisi dari malu yang terkandung di dalam ajaran Islam, maka ia akan bertumbuh kuat dan menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk aib celah. Berikut beberapa pembagian dari malu. Yang pertama, malu karena kebaikan Allah. Yang kedua, malu karena tidak mampu memenuhi. Yang ketiga adalah malu karena tidak mampu bersikap ikhlas. Dan yang keempat adalah malu karena cemburu. Lanjut, kita akan membahas mengenai zuhud. Zuhud ini disebut dengan meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Nah, tujuan dari zuhud dalam Islam ini yang pertama adalah kondisi batin yang lebih tenang, yang kedua meraih kebaikan di akhirat, dan yang ketiga adalah menjauhi sifat-sifat buruk. Nah, berikut adalah ciri-ciri zuhud dalam Islam. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah tidak ikut bahagia pada urusan duniawi, dan yang ketiga adalah kesederhanaan. Yang keempat adalah selalu ingin mendekatkan diri kepadanya. Lanjut, tanda-tanda seseorang sudah zuhud. Yang pertama adalah keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, tidak terikat pada harta. Yang ketiga, lebih senang memberi. Dan yang keempat adalah peka pada ajaran agama Islam. Berikut paparan dari beberapa contoh zuhud dalam sejarah Islam, bisa dilihat pada video pembelajaran ini. Terakhir, kesimpulannya, yang pertama adalah pentingnya sifat zuhud, yang kedua adalah penerapan nilai-nilai Islam, dan yang ketiga adalah persiapan di akhirat. Baik Ibu Sudai, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.